Warung Berkah, makan gratis di Kota Batam. Ayo datang. Lihat abang-abang ojol di sana, banyak yang berbaris di sana tuh menunggu orderan, Bang Benny. Oke. Sedangkan kita tahu bahwa satu orderan dari abang-abang ojol itu paling cuma 10.000, 15.000. Dan masih banyak sekali ternyata orang-orang yang kurang beruntung seperti apa yang kita rasakan. Ya udah, kenapa saya nggak berbagi dengan yang lain, memudahkan ataupun meringankan beban mereka untuk bisa hanya sekedar makan. Dan yakinlah, dengan memberikan makan kepada sesama, memberi makan untuk orang-orang itu malah akan menambah berkah yang apa yang saya rasakan pada saat sekarang ini adalah berkah yang berlimpah. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Dan luar biasa tentunya podcast Tamu Kita terus menghadirkan narasumber-narasumber yang memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk para penonton di podcastnya Tamu Kita. Dan kali ini kami akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa tentunya terkait dengan aksi sosial rumah makan atau juga warung makan gratis ya yang ada di Batam. Saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Putra Abunaya. Ya Pak ya, benar ya Pak ya? Benar. Benar. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Rahmat aja ya Pak ya? Ya, baik. Ya. Jadi Pak Rahmat ini merupakan owner warung Berkah makan gratis Ya, benar. di Botania ya Pak ya? Iya. Baik, Pak, di awal ini sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat sama Pak Rahmat. Pak Rahmat aslinya orang mana? Saya lahir di Takengon, Aceh Tengah. Takengon, Aceh Tengah. Orang Iya. Aceh ya Pak ya? Ya, orang Aceh. Oke. Kapan lahirnya kemarin? Tanggal berapa, tahun berapa? Saya lahir di 20 Oktober 1978. 78 ya Pak ya? Iya. Artinya ke Batam merantau? Ke Batam, ya kita nggak ada saudara di sini, kita merantau di Batam. Setelah kemarin kita berdomisili di Singapura selama 14 tahun, dan kita balik ke Batam. Kapan berarti ke Batamnya, balik ke Batam? Di tahun 2016. 2016. Oh, lama di Singapura berarti Pak ya? Ya. Boleh tahu Pak apa kemarin aktivitasnya? Saya basicnya engineer, jadi sebagai welding engineer, jadi saya bekerja sebagai profesional di Singapura kemarin. Oke. Berapa lama Pak di Singapura? 14 tahun. 14 tahun. Lama ya Pak ya? Luar biasa berarti pengalamannya ya Pak ya? Dan kemarin kenapa balik ke Batam Pak di 2016? Apa alasan latar belakang? Kemarin itu kita cuma udah mungkin terlalu lama di Singapurnya, jadi betul-betul kepingin balik lagi ke Indonesia, makanya yang kota paling dekat dengan Singapura kita pilih Batam, Mas. Oke. Di Singapura kemarin udah berkeluarga atau masih Ya, lahir? keluarga semua, anak saya juga 3 lahir di Singapura kemarin. Tiga lahir di Singapura. Sama ibu juga diajak ya Pak? Ya, semua kita di Singapura. 3 anak perempuan, laki-laki berapa? 1 laki-laki, yang nomor 1 satu? perempuan, yang nomor 1 nomor satu perempuan. dia lahir di Jakarta, terus 3 laki-laki itu lahir di Singapura. Berarti 4 ya Pak ya? 4. 4 ya. Udah besar-besar semua? Udah, sekarang kelas 3 SMP yang paling besar, yang paling kecil kelas 1 SD. SD. Berarti di Batam sekarang sekolahnya? Iya, semua di Batam. Berarti sempat di Singapura juga anak-anak ya Pak ya? Iya, mereka juga di sana kemarin itu ikut saya. Gimana mereka kemarin Pak? Sosialnya, keluarganya di Singapura nyaman, keluarga di sana? Iya, alhamdulillah selama di Singapura kemarin mereka juga aktivitas sekolah seperti biasa, dan ya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali. Baik. Terus pas pindah ke Batam gimana respon mereka? Tujuan utama kita kemarin adalah supaya anak-anak udah mulai masuk sekolah dan mencari sekolah yang punya agama Islam yang lebih bagus. Itu alasan utama sebenarnya kemarin kenapa kami keluar dari Singapura. Balik ke Batam ya Balik Pak ke ya? Batam. Baik. Kalau ibu istri asli orang mana? Batam apa mana? Istri orang Jakarta. Orang Jakarta. Artinya memang benar-benar perantau ke Batam ya Pak ya? Ya, betul-betul benar-benar merantau di Ada sini. keluarga? Tidak ada keluarga Tidak kita di keluarga. Batam. Wow, mulai dari nol berarti 2016 kemarin ke Batam ya? Iya, Pak? benar. Dan Bapak di Batam tinggal di mana? Di Puri Celebrity 1. Oh, deketan kita ya Pak ya? Iya. Memang kemarin di awal memang pilih di sana rumahnya, tinggal di sana?
Kita pernah ngontrak 1 tahun di Costa Rica sebelum kita beli rumah di Puri Celebrity. Baik. 2016 ke Batam. Apa aktivitas Bapak? Apa masih tetap di perusahaan yang di Singapura kemarin, dipindahin sini, atau memang benar-benar berubah? Kita betul-betul berubah kemarin setelah pulang dari Singapura. Saya sempat kerja 5 tahun di Taiwan dan baru betul-betul pure pensiun udah 1 tahun sekarang, dari bulan 11 2023 sampai sekarang saya udah benar-benar udah nggak kerja di luar negeri lagi. Baik. Jadi Batam apa Pak aktivitas? Alhamdulillah kita ada beberapa usaha yang Pak, ya. kita jalankan. Baik. Pak, ini apa Bapak tadi udah hampir 4 tahun Pak di Singapura ya Pak ya? 14 tahun ya Pak ya? 14 tahun di Singapura. Gimana Bapak membedakan antara di Singapura dengan di Indonesia, maksudnya di Batam Pak, dalam hal pekerjaan, dalam hal sosial, seperti apa kalau Bapak bisa membandingkan? Kalau masalah sosial itu mungkin yang di Singapura mereka memang rule atau aturan negaranya memang udah sangat bagus, jadi tidak terlalu susah, yang salah ya sangat monoton sekali apa yang diadakan aturan itulah yang kita jalankan. Ya bedanya dengan di Indonesia, ya mungkin di sini lebih banyak kekeluargaan, jadi lebih banyak rasa kekeluargaannya dengan tetangga dan dengan yang lain itu lebih terasa dibandingkan dengan di Singapura. Wow, luar biasa. Tapi tadi Pak ya pengalaman hidup juga ya Pak ya, 14 tahun di Ya, negara orang ya Pak ya. Luar biasa. Baik Bapak, kita ada di gimana? Mau masukin ke sesi kedua? Oke ya, lanjut katanya Pak. Pak, kita di sesi kedua. Tadi sudah di awal saya perkenalkan Bapak merupakan owner dari Warung Berkah Makan Gratis ya Pak ya. Iya. Dan ini lokasinya di mana Pak? Di Botania 1 ya Pak ya? Di Ruko Buana Vista Blok A nomor 30. Oke, ini baru Pak, apa udah tanggal berapa kemarin hadirnya? Udah 1 bulan sekarang, 1 bulan. pas 1 bulan. Tapi viral ya Pak ya? Ya Di mungkin media sosial ya mungkin Pak? gara-gara memang kita berikannya itu gratis dan tanpa syarat untuk siapapun bisa datang untuk makan di sana, ya mungkin orang tertarik melihatnya. Karena memang kita tujuan itu bukan hanya untuk yang fakir miskin, anak yatim dan yang lainnya. Jadi kita mencoba konsepnya itu untuk semua orang. Memang yang mau makan di sana kita persilakan. Oke. Gimana kemarin Bapak terbesit buka warung Berkah Makan Gratis ini? Dari sisi infak sih sebenarnya, bahwasanya kita itu bertambah bersedekah atau bertambah berbagi dengan yang lain itu, kita tidak akan pernah dikurangi penghasilan kita atau harta kita, tidak akan pernah berkurang sama sekali. Jadi malah ditambahkan berkahnya dengan kita. Jadi pernah suatu saat kemarin itu saya duduk di depan Indomaret ngelihat abang-abang ojol di sana, banyak yang berbaris di sana tuh menunggu orderan Bang Wendy. Oke. Dan mereka menunggu orderan, ada beberapa mereka itu sangat lama sekali baru dapat 1 orderan. Sedangkan kita tahu bahwa 1 orderan dari abang-abang ojol itu paling cuma 10.000, 15.000. Ya. Dan masih banyak sekali ternyata orang-orang yang kurang beruntung seperti apa yang kita rasakan. Nah dari sisi itulah kemarin saya merasakan, ya udah, kenapa saya nggak berbagi dengan yang lain, memudahkan ataupun meringankan beban mereka untuk bisa hanya sekedar makan siang dalam 1 hari sekali untuk membantu perekonomian mereka. Karena memang nggak semua orang itu beruntung seperti yang kita lihat sekarang ini Bang ini. Akhirnya di tanggal berapa launching kemarin Pak? Saya nggak lupa kemarin tanggal, tapi udah 1 bulan ya, lah Pak, ya. sekarang ya benar. Baik. Pak, ini gimana? Tadi dibilang terbesit karena ada ojol itu Pak ya. Ini artinya memang seluruh orang bisa ke sana. Ya, Dapat. kita tidak ada syarat apapun. Oke. Siapapun yang datang ke sana untuk makan, kita kasih makannya. Jadi dari sisi ini itu kita nggak ada hanya harus orang fakir miskin, harus orang nggak punya atau yang lain, tidak. Jadi kita bebaskan untuk semua yang datang ke sana supaya tidak ada merasa oh saya ini adalah orang yang miskin hanya yang bisa ke sana. Kita coba setarakan yang makan di warung Berkah kita itu semua orang setara gitu. Baik dia memang betul-betul nggak punya atau memang dia punya tapi pingin makan, silakan. Pak Rahmat, ini makanan itu prasmanan atau udah dikotak-kotakin atau udah siap
diambil? Gimana? Kita di sana sistemnya prasmanan. Prasmanan. Jadi kalau nasi biasanya mereka ngambil sendiri. Oke. Terus kalau lauknya supaya kita bisa mencukupi 300, jadi yang lauknya orang kita yang akan membagikan. Oh, ada berapa setiap harinya? Ada berapa jenis lauk? Lauk itu biasanya kita ada lauk utama, ada sayur, ada sambal, ada kerupuk. Oke. Dan itu kita sediakan setiap harinya 300 porsi. 300 porsi. Tiap hari dari hari Senin sampai Hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat aja ya, Pak Iya, ya. Sabtu Minggu libur. Satu minggu libur, benar. Tiap hari 300 pack. Iya. 300 porsi. Tiap hari 300 porsi. Wow, insya luar Allah. biasa. Pak, boleh tahu per hari berarti dengan 300 porsi itu berapa kilo Pak untuk nasi berasnya aja Pak kita sediakan? Nah, di awal kemarin kita masak sendiri. Ada beberapa orang yang datang ke sana untuk masak, tapi setelah 2 minggu kita lihat banyak gangguan dari keluarga mereka, waktunya hilang segala macam. Jadi kita putuskan selama 2 minggu ini kita mengambil dari catering. Oh, ngambil dari catering. Ngambil dari catering. Jadi setiap hari orang catering ngantar ke warung dan kita hanya membagikan ke orang-orang yang lain. Dan ini semua pembiayaannya dari Pak Rahmat sama Ibu. Ya, ini dari beberapa usaha yang kita jalanin. Jadi ya kita menyisihkan dana dari beberapa usaha itu untuk berbagi dengan mereka. Baik, tidak belum ini Pak ya, memang murni artinya memang usaha Bapak ya Pak ya? Ya, dari betul. rezeki Bapak gitu ya Pak ya? Betul. Terus tadi Pak yang ada petugas yang menjaga untuk lauk, nembang ini dari catering tadi atau dari Enggak, dari tim saya, kita? dari tim kita. Dari kita. Digaji mereka? Ya, dari tim kita gaji juga. Kita gaji juga. Besar Pak. Jadi penasaran. Enggak, mereka kan kerjanya nggak lama. Jadi dari jam 9:30 mereka ke sana. Paling kalau rame-ramenya 300 porsi itu jam 1 kurang atau jam 1 lewat itu udah habis semua. Pak, ini sebenarnya kita supaya sahabat kita juga tahu gitu Pak, terlepas dari gratis, karena yang namanya tanda kutip gratis Pak, pasti nanti seadanya atau apa, mungkin di sini Pak bisa dijelaskan juga bahwa tadi yang lauk atau nasi yang kita sediakan yang benar-benar yang layak aja seperti itu Pak. Apa aja itu Pak? Ya, insya Allah yang kita ini kan itu layak. Jadi setiap harinya itu kita gonta-ganti lauk. Dia kadang ada ikan, ada ayam, ada daging, dan selalu ada sayur, selalu ada sambal, dan selalu ada kerupuk. Oke. Jadi istilahnya makan layak untuk semua orang. Untuk semua orang Pak ya. Boleh tahu nih Pak, estimasi per harinya kita bayar catering berapa Pak untuk 300 porsi tadi? Untuk catering kita sekarang ini sekitar 1 minggunya itu 15 juta. 1 minggu 15 juta. Baik, ini udah 1 bulanan Pak ya? Ya, Berarti 1 sekitar bulan. ada 60 jutaan Bapak 60 ini juta. Pak ya. Luar biasa Pak ya. Pak, mungkin salah satunya Bapak yang tadi jiwa sosialnya, karena tadi tersentuh dengan ojol Pak ya. Mungkin ke sahabat kita atau orang-orang yang sejauh ini mungkin Pak belum tersentuh, karena tadi sebenarnya banyak ya Pak ya orang-orang yang membutuhkan Pak. Apa yang disampaikan ke para masyarakat atau juga para dermawan yang ini sebenarnya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, boleh Pak? Sebenarnya usaha saya atau bisnis saya ini masih terbilang kecil dibandingkan dengan pebisnis atau pengusaha yang ada di luar sana. Tapi ada satu hal yang membuat saya yakin, infak itu tidak akan mengurangi harta kita. Infak dan berbagi itu tidak akan membuat kita bangkrut atau membuat kita miskin. Seperti ada cerita pada zaman dulu, salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan yang paling bagus untuk dilakukan?" Maka Rasulullah SAW pada saat itu berkata, yang pertama adalah memberi makan. Memberi makan itu adalah salah satu perbuatan yang sangat bagus. Yang kedua adalah memberikan salam kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan yang ketiga adalah sholat di tengah malam. Di saat semua orang tertidur, kita melakukan sholat. Itu adalah 3 amalan yang sangat baik. Dan yakinlah, dengan memberikan makan kepada sesama, memberi makan untuk orang-orang itu malah akan menambah berkah. Apa yang saya rasakan pada saat sekarang ini adalah berkah yang berlimpah. Jadi
bagi rekan-rekan yang memang jadi pebisnis atau yang berpenghasilan yang lebih atau penghasilan yang banyak, janganlah takut untuk berimpak, janganlah takut untuk berbagi, karena itu semuanya akan ditambahkan berkahnya insya Allah. Amin ya Pak ya. Pak, ada rencana nanti bakal buka lagi cabang kedua atau gimana? Insya Allah kita akan coba dulu Mas Wendy dengan yang 300. Kayak sekarang pun sepertinya 300 itu udah banyak, ada beberapa yang Tiap hari datang. habis apa Pak ya? Habis. Tiap hari habis ya? Dan ada yang datang lagi kita udah nggak ada gitu. Mungkin kita akan evaluasi lagi nanti untuk berikutnya itu apakah kita akan penambahan porsi atau kita akan buka di tempat yang lain. Baik, sukses selalu, sehat selalu ya Pak Rahmat ya. Terima kasih banyak. Luar Bang biasa Wendy. loh Pak. Semoga nanti semakin banyak Pak Rahmat di belakangnya Amin, yang amin. dengan tujuan yang sama ya Pak ya. Amin. Kita masuk di sesi ketiga ya Pak ya. Kita ada artikel Pak yang sudah disediakan ini oleh teman-teman dari tim podcast tamu kita. Ada satu artikel ini Pak. Ini viral rumah makan berkah gratis tanpa syarat hadir di Batam, sediakan hingga 300 porsi perharinya tadi ya Pak ya. Ya, betul. Baik, boleh Pak. Ini viral ya Pak ya di media sosial. Mungkin Bapak juga nggak tahu ya Pak ya, tapi mungkin dari mereka tadi yang mendapatkan atau mengambil nasi berkah nasi gratis ini yang memvideokan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Gimana Pak responnya Pak setelah viral ini Pak? Ya, saya alhamdulillah karena dari hari pertama, hari kedua kemarin kita sangat susah untuk memperkenalkan warung makan kita. Jadi hari pertama itu masih ada sisa mungkin 10 atau 15-an dan hari kedua seperti itu. Dan saya sangat bersyukur kepada semua kawan-kawan yang memposting online sehingga banyak orang yang tahu, dan sekarang alhamdulillah udah tidak kesusahan lagi mencari orangnya, dan alhamdulillah setiap hari sekarang habis. Habis Pak ya. Ya. Sebenarnya ya mungkin di sini bisa dibuka juga ya Pak ya. Sebenarnya Bapak kan nggak ingin tahu ya Pak ya siapa sebenarnya pemiliknya ya Pak ya. Tapi di kontennya, di podcastnya tamu kita, ini Bapak muncul ya Pak ya. Ya, ini pertama kali sebenarnya saya muncul di podcastnya Bang Wendy. Karena selama ini ada beberapa kawan dari beberapa media juga yang pingin untuk Tanda tanya ini siapa yang pemiliknya gitu ya, ya. ingin jumpa dengan saya, tapi selama ini saya masih belum membuka diri karena memang niat saya kemarin itu ini adalah hanya sebagai niat saya berbagi, dan alangkah baiknya kalau memang orang lain tidak tahu siapa yang mengadakan ini. Tapi seperti Bang Bedi bilang tadi, mungkin ini bisa menginspirasi untuk orang yang lain. Makanya ya kira kita sekarang buka siapa yang owner daripada rumah makan berkah gratis ini. Yang terpenting sebenarnya niat kita ya Pak ya. Ya, Niat kita dari hati untuk membantu ya Pak ya. benar. Baik, Pak Rahmat, terima kasih atas motivasinya. Ini kami terharu ya. Semoga kita bisa nanti sama seperti dengan Pak Rahmat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat ya. Ya, Atau apa terima Pak, kasih, ada Pak. yang ingin sampaikan lagi Pak, boleh? Udah Pak ya. Saya. Baik Pak Rahmat, sekali lagi terima kasih, dan sahabat kita, demikian tentunya perbincangan kami dengan narasumber di podcastnya tamu kita dengan Pak Rahmat yang luar biasa. Dan tadi sebenarnya kalau beberapa kata yang bisa saya kutip dari Pak Rahmat, semakin kita mengeluarkan rezeki kita dengan ikhlas, karena Allah Maha Tahu, Allah pasti akan membalasnya seperti Pak ya. Dan tentunya terus saksikan, tonton podcast kami di podcastnya tamu kita. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan juga mengedukasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu kita.